Kembali di Kompasya, Saudara, asap masih terlihat di TPA Jatiwaringin, Banten. Berdasarkan informasi lapangan, titik api masih ada yang terbakar. Tim BNPB, Damkar, TNI Polri hingga Kemenhub terus melakukan pemadaman hingga pendinginan pada titik yang terbakar di hari ke-9. Selain itu, titik api menyebar akibat tiupan angin dan cuaca panas. Sebanyak 3 helikopter waterbombing milik BNPB kembali dikerahkan untuk memadamkan api di TPA Jatiwaringin, Banten. Helikopter digunakan untuk mengakses titik yang sulit dijangkau personel damkar di darat. Selain itu juga tim gabungan diterjunkan dalam proses pemadaman serta pendinginan titik api yang muncul. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, timbulan sampah nasional sepanjang 2025 mencapai 25,14 juta ton. Angka ini merupakan akumulasi laporan dari 244 kabupaten kota kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Puluhan juta ton sampah itu tertampung di 517 tempat pemrosesan akhir yang setiap harinya mengelola 35.747 ton sampah. Sisanya 109.023 ton sampah per hari tidak dapat terkelola. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2025 rumah tangga menjadi sumber penghasil sampah terbesar, yakni 55,79% yang berakhir di TPA. Sementara pasar menyumbang 12,36% dan perniagaan 7,44%. Sisa makanan menjadi penyumbang utama sampah di Indonesia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyebut pada tahun 2025 sampah sisa makanan menyumbang 39,64% limbah yang berakhir di TPA. Sementara sampah plastik 20,4%, kayu 12,9%. Penumpukan sampah organik seperti sisa makanan akan mengalami pembusukan tanpa oksigen ataupun anaerob di TPA. Pembusukan dalam kondisi ini memicu mikroorganisme yang menghasilkan gas metana. Ini merupakan masalah lingkungan serius karena gas metana berpotensi merusak iklim berkali lipat lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Akumulasi gas metana juga memicu kebakaran dan ledakan di TPA jika tidak dikelola dengan baik. Sudah lebih dari sepekan kebakaran TPA Jatiwaringin tidak bisa dikendalikan dan juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai insiden, melainkan juga sebagai alarm krisis tata kelola sampah. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana mencegah kebakaran serupa tidak berulang. Sudah bersama kami Mahawan Karuniasa, pakar lingkungan Universitas Indonesia. Selamat siang Mas Mahawan, semoga sehat selalu. Selamat siang, Mas Juno. Ya, untuk saat ini kita mengetahui bahwa kebakaran ada di 2 titik, yakni di TPA Jatiwaringin, Banten, dan juga menyusul di Cikalotok, Purwakarta. Untuk saat ini Anda melihatnya apakah ini merupakan kegagalan sistem tata kelola pengelolaan sampah? Ya, terima kasih Mas Juno. Jadi saya sepakat ya bahwa dengan adanya kebakaran ya setidaknya sekarang ada 2 TPA ini sebagai alarm tentang tata kelola persampahan kita. Meskipun ya saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk kegagalan total. Tetapi kita perlu melihat bahwa domain atau struktur utama pengelolaan sampah kita lah yang perlu kita cermati. Di mana kita sampai dengan saat ini masih mengandalkan banyak TPA open dumping. Kemudian juga dari hulu kita masih menggunakan konsep kumpul, angkut, dan buang. Jadi semua sampah yang tadi dari rumah tangga, dari pasar, perniagaan, semuanya mengalir ke TPA. Nah, dengan kondisi saat ini perubahan iklim maupun cuaca ekstrim, khususnya di musim kemarau, material sampah itu kelembabannya menjadi berkurang, ya. Kemudian dengan adanya oksigen tentu saja, apalagi yang sampah-sampah yang tidak dipadatkan, terutama di TPA open dumping, maka tentu saja ini potensi kebakaran mungkin potensi terjadi di TPA di manapun. Sehingga
selain kita perlu waspada dengan TPA-TPA lainnya, tetapi sekali lagi ini selain yang terjadi di 2023, ini sekali lagi sebagai alarm ya untuk mengingatkan kita bahwa sudah saatnya kita untuk bertransisi, tidak sekedar kumpul angkut buang, sekedar mengandalkan TPA, di mana TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir, tetapi sering diplesetkan menjadi tempat pembuangan akhir. Jadi semuanya dibuang ke sana, kemudian menjadi material yang rawan kebakaran, terutama di saat Ya. musim kemarau. Ya, Saya kira demikian ya. oke. Untuk saat ini memang ada data bahwa hampir 300 kabupaten dan kota mengalami darurat sampah dan ini merupakan salah satu alarm bagi pemerintah dan sejumlah stakeholder. Untuk saat ini seperti apa metode yang paling tepat solusi agar open dumping ini tidak diberlakukan kembali dan sampah dapat terkurangi? Betul, Bung Juno. Jadi memang yang pertama adalah bahwa semakin banyak penduduk, pasti sampah semakin banyak. Kita hampir setiap hari 0,48 ya, menurut catatan kementerian, menghasilkan setiap orang per hari. Kemudian semakin sejahtera seseorang, semakin sejahtera satu kabupaten, kota, maka per kapitanya pun juga meningkat. Artinya pasti timbulan sampah akan terus meningkat. Sehingga kita tidak bisa lagi mengandalkan TPA open dumping seperti yang kebanyakan kita lakukan sekarang. Sehingga dari aspek TPA itu harus bertransisi mulai dari open dumping sampai ke sanitary landfill gitu ya. Jadi ya tentu saja dipadatkan, dikelola dengan baik, termasuk lindinya, termasuk gas metana tadi yang kalau tidak ditangkap dia akan menjadi emisi gas rumah kaca. Dan intinya adalah bahwa solusi ini sudah saatnya adalah solusi hulu dan hilir. Demikian juga di urusan hulu ya, kita pemilahan sampah masih belum terjadi, termasuk juga infrastruktur dasarnya untuk mendukung pemilahan sampah dari hulu. Sehingga saya kira ini menjadi satu momentum, meskipun ya 2023 sudah diingatkan, nah sekarang sudah diingatkan yang kedua, saya Ya. kira jangan terlambat lagi. Ya, pada 2023 ada 5 titik TPA yang juga mengalami kebakaran. Untuk saat ini merupakan sebuah gambaran bagaimana proses tata kelola ini masih minim. Untuk saat ini seperti apa? Bahwa informasi dari SIPSN mengungkap bahwa penyumbang terbesar sampah berasal dari rumah tangga. Apakah ada regulasi khusus yang perlu diperkuat agar masyarakat juga mampu menjaga sampah dari rumah tangga, terutama pemberian reward ataupun insentif, terutama dari daerah ataupun pemerintah setempat, agar pengelolaan sampah ini menjadi lebih progresif? Betul sekali, jadi memang sebagian besar sampah kita berasal dari rumah tangga. Ya. Nah, disitulah kita harus berawal ya dari aspek hulu. Kita harus mengurangi, kemudian pilah olah, dan juga mulai harus menerapkan apa yang disebut sebagai hierarki pengelolaan sampah, di mana masyarakat harus kita ajak untuk menghindari, yang pertama, menghindari ya, kalau tidak butuh barang ya jangan beli ya, selain hemat, juga mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, 3R yang sudah kita sering dengar dan sudah sangat banyak dikenal, itu saya kira perlu terus dikawal untuk disosialisasikan. Ya. Namun kalau kita bicara nanti di aspek pemilahan sampah dari rumah gitu ya, tidak ada pilihan lain bahwa infrastruktur dasar itu juga harus disediakan. Kan banyak sering kita mendengar bahwa kalau sampah sudah dipilah dari rumah ternyata di truk digabung kembali gitu ya. Jadi ini yang juga menjadi catatan. Tapi salah satu aspek bagaimana kita mengatasi persoalan sampah adalah dari hulu, yaitu mulai dari rumah tangga sebagai sumber sampah utama, Bung Juno. Ya, untuk saat ini beberapa metode telah dilakukan, terutama seperti pembatasan sampah organik, seperti salah satunya di TPA Banyuroto, Kulon Progo. Lalu seperti apa sebenarnya untuk saat ini, seberapa efektifkah kebijakan ini? Baik, Bung Juno, jadi pembatasan sampah organik dari satu sisi itu mengurangi memang ya beban di TPA. Biasanya TPA-TPA yang memang sudah penuh ya, hampir penuh atau sulit mencari tambahan lagi arealnya. Tetapi ini harus bersyarat, Bung Juno. Jadi pembatasan sampah organik yang masuk ke TPA harus bersyarat bahwa di aspek hulu juga harus diselesaikan. Oke. Artinya bahwa dari rumah tangga, pilah, kemudian 3R, kemudian juga seperti bank sampah, TPS 3R, di mana di proses di hulu itu juga mengurangi jumlah sampah organik. Kalau tidak demikian, nanti yang terjadi, yang saya dengar juga di beberapa daerah, sampah dilarang masuk ke TPA atau karena ada masalah di TPA, sampahnya jadi terbuang di TPS-TPS liar.
atau di pinggir jalan dan seterusnya. Dan itu tentu saja akan berpengaruh kepada kesehatan lingkungan, Bung Juno. Jadi syaratnya adalah pembatasan sampah organik masuk di TPA adalah infrastruktur dasar dan membangun kesadaran masyarakat di hulu sehingga tidak ada atau bisa dihindarkan TPS-TPS liar atau sampah-sampah liar di jalanan, Bung Juno. Oke, untuk saat ini tadi menarik juga Anda menyampaikan bahwa titik-titik terutama di lokasi perkotaan menjadi magnet dan juga populasi menjadi begitu padat dan juga produksi sampah begitu besar. Apakah ada contoh dari negara-negara lain yang dimana pengelolaan sampah itu begitu revolusioner sehingga sampah dapat dikelola dan juga diminimalisir? Betul Bung Juno, memang banyak yang bertanya kalau kita bicara contoh ya, tetapi antara lain kalau kita bicara dari hulu adalah kita bisa meniru Jepang dalam aspek perilaku ya, perilaku kebersihan lingkungan, sehingga kesadaran itulah yang mendorong bagi seseorang individu mulai dari rumah tangga untuk memilah, untuk mengurangi dan seterusnya. Tetapi dari aspek pengelolaan yang bersifatnya adalah teknologi atau proses manajemen hierarki itu, saya kira banyak di negara maju ya. Dari pengalaman saya di beberapa negara di Eropa Barat atau Eropa Timur, ya manajemen inilah dalam konteks bahwa implementasi itu lebih utama ya. Kita sendiri peraturan sudah banyak. Jadi saya kira kalau contoh ada banyak Oke. khususnya di negara-negara maju, antara lain karena faktor anggaran ya. Faktor anggaran sehingga termasuk juga tadi perilaku masyarakat dengan sedikit membangun kesadaran masyarakat sudah dengan caranya sendiri bisa memilah mulai dari rumah tangga ya, bahkan di rumah itu sudah ada boxnya terpisah, ditaruh di luar rumah boxnya terpisah, diangkut oleh truk boxnya terpisah. Saya kira itu Bung Juno ya, tetapi kita sebagai negara berkembang tidak dengan mudah untuk langsung meniru apa yang ada di negara maju. Kita harus kita bangun dengan konteks negara kita sendiri, Bung. Baik, membutuhkan komitmen setiap pihak baik dari pemerintah hingga masyarakat memperkuat di hulu dan juga di hilir bagaimana proses pengelolaan tata kelola sampah